Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi 90,6 FM, radio inspiratif dan informatif. Selamat siang, sesuai dengan janjinya Rara saat Rasi. Kita sudah ada Dr. Wuri Kana Roshidah SPKJ, betul? Nah, tentunya dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Kita akan membahas tentang masalah dampak psikologis ketergantungan gadget pada anak. Nah, silahkan untuk saat rahasia, kita sudah live di Facebook, ada di Instagram juga. Silahkan Anda pengennya kemana, di 0351896137 atau WhatsApp 081130200906. Selamat siang dokter. Dokter, mikrofonnya dideketin biar ngobrolnya. Nah, gitu. Tes gitu. Halo, ya. halo. Dengar ya. Halo, Sudah. halo. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Iya. Alhamdulillah sehat Mbak Rara. Sehat ya? Kelihatannya ceria banget, terlihat dari auranya. Dibuat happy ya. Biasanya kalau memang dokter anak itu selalu happy ya dokter. Saya ya? bukan dokter anak loh. Oh, bukan dokter anak? Bukan loh. Hah, tapi ini ngebahasnya tentang ketergantungan pada. Iya. Oh, salah ini saya. Mohon maaf dokter ya. Jangan disuntik saya. Tapi kita ngebahas tentang dampak psikologis ketergantungan gadget pada anak. Ini kalau berbicara tentang masalah gadget, sebelum kita bahas tentang gadget, boleh dikenalkan dulu Dokter Wuri itu siapa ya? Monggo silakan. Mau tahu apa nih? Iya, perkenalkan Mbak Rara, saya Dokter Wuri ya, psikiater dari Rumah Sakit Saidiman Magetan gitu. Dokter spesialis kesehatan jiwa. Ya. Oke, Rara nggak baca yang bawah. Mohon maaf ya dokter ya. Dimaafkan Mbak Rara. Dokter, Gimana ini? Berbicara tentang namanya anak sekarang ini untuk HP atau smartphone itu memang sudah kayak kebutuhan ya. Jadi anak kecil pun umur hampir 2 tahun sudah lihat HP. Nah, ini sebenarnya kalau tentang masalah gadget, sebenarnya pengaruhnya ini nantinya bagaimana sih dokter? Apakah ada efek samping psikologis apabila menggunakan gadget yang tentunya kalau bisa dikatakan orang tua sibuk nih, terus berlebihan lah seperti itu. Apa efek sampingnya? Iya betul. Jadi diawali dengan ini ya, definisi anak dulu ya Mbak Rara ya. Kalau dalam psikiatri definisi anak itu sampai usia 17 tahun ya, dari lahir sampai usia 17 tahun. Dan sekarang ini lagi rame ya, banyak sekali usia anak dan remaja gitu ya dikonsul ke atau periksa ke psikiatri itu dengan keluhan adanya gangguan perilaku akibat ini kecanduan HP atau internet gitu ya. Apapun itu, dia main YouTube atau main video game atau game online dan sejenisnya seperti itu ya. Dan rata-rata orang tua itu ceritanya latar belakangnya itu memang dulu waktu pandemi dokter, dimana diawali dari situ, dimana semua kan memang tidak kontak langsung gitu ya, mulai dari sekolah pagi sampai sore, belum lagi les dan lain-lain kan memang ini ya pakai handphone, smartphone seperti itu. Awalnya dari situ, tetapi sekarang ketika pandemi sudah selesai, anak-anaknya kok masih nggak mau lepas kayak gitu, sehingga timbul gangguan perilaku, kalau dibilangnya marah-marah, apalagi kalau nggak ada kontak sama HP-nya. Nah itu awal ceritanya kebanyakan seperti itu. Gara-gara dampak dari pandemi ini. Iya, betul. Jadi kalau bicara tentang kecanduan atau ketergantungan ya, kalau bahasa kami itu memang secara umum sama aja. Ketergantungan, mau ketergantungan game atau ketergantungan apapun ya, alat atau bahkan bisa ketergantungan obat, itu secara umum, secara secara teori itu kami sama seperti itu. Nah, terus kalau ciri-ciri dari anak-anak yang kecanduan gadget itu seperti apa?
Iya, jadi kita kan harus ada kriteria ya untuk mendiagnosis yang ini anak sudah termasuk kecanduan atau belum, gitu kan, betul. Jadi ini merupakan hal baru ya, adiksi internet dalam dunia medis ya. Tetapi WHO sudah menetapkan ini sebagai suatu gangguan kesehatan seperti itu. Meskipun Ikatan Psikiater Amerika belum memasukkan itu sebagai kegangguan mental, tetapi di WHO sudah disebutkan, Mbak. Jadi memang ada kriteria ya, ada kriteria seorang anak itu disebut sebagai sudah ketergantungan, kecanduan gitu. Jadi yang pertama itu anak akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk pegang smartphone-nya, pegang HP-nya itu. Dalam penelitian itu disebutkan anak kalau pegang HP-nya sudah lebih dari 2 jam, itu berarti dia sudah berlebih. Hitungannya berlebih. Ada lain penelitian bilangnya 4 jam. Jadi di Indonesia kami rata-rata 3 jam. Itu dalam sehari. Jadi bisa dipantau nih orang tua atau terutama orang tua yang di rumah. Anaknya harus pantau memang untuk pemakaian HP ini lebih dari 3 jam atau enggak, kayak gitu. Selain lamanya kemudian ada ini nih, kayak kalau nggak ada HP-nya itu dia jadi gelisah, gitu. Terus jadi diam atau jadi menangis, gitu. Itu juga bisa menjadi tanda. Kemudian ada lagi semakin lama waktu dia pegang HP itu semakin meningkat. Yang mungkin awalnya cuma setengah jam, besoknya kok meningkat lagi ya, kok sampai 1 jam. Dan kita orang tua memang sering lengah ya, makanya ya wajar ya, kita juga sibuk, nggak 24 jam di rumah, gitu ya. Gitu. Pemakaian ini terus kok semakin lama semakin ini ya, itu dalam lama ya, nggak ucuk-ucuk lah kayak gitu. Kemudian adanya kurangnya interaksi dengan orang tua itu tadi, lingkungan sosial dan lingkungan. Kalau ada temannya main di luar, dia milih di rumah kayak gitu. Terus nggak ada ketertarikan yang biasa dia misal hobinya renang keluar atau suka main di luar gitu, dia nggak mau, dia milihnya di rumah aja. Pegang gadget itu tadi, lihat handphone. Betul. Jadi awal itu mungkin kita orang tua seneng ya, anak kita itu kan anak rumahan, nggak nakal, terus dia diam, manut di rumah, kayak gitu mungkin nggak mungkin ya. Memang orang tua tuh seneng ya kayak seperti itu ya. Tapi masalahnya dia tenangnya di rumah itu harus ada HP gadgetnya itu. Nah, itu yang nanti yang jadi masalah. Iya, betul. Begitu. Kecuali kalau dia memang tenang di rumah, main apa? Sibuk menggambar atau main apa yang dia sesuai umurnya, itu bagus banget. Gitu. Nah, ini sudah ada pertanyaan, dokter. Dari Bu Dini yang ada di seputaran Pelausan ya. Dokter mau tanya, anak saya tuh umurnya mau 2 tahun, tapi pada saat dia itu mau dikuncir atau mungkin disisirin gitu, terkadang harus dikasih HP biar diam, karena masalahnya lari sana lari sini. Tapi kalau dikasih HP itu bisa diam, kunciran bisa selesai, segala macamnya semacam itu. Apakah itu perlu dilakukan atau tidak? Karena masalahnya dianya nggak mau diam pada saat mau dipakein baju atau apa kayak gitu. Mohon silahkan, dokter. Iya. Terima kasih ya Pak Budi atas pertanyaannya ya. Kembali lagi itu tadi, kok misalkan hanya kepentingan tertentu gitu ya, dan itu kita bisa kendalikan ya, itu nggak apa-apa. Iya, karena kan ada kriteria ini tadi ya, harus memenuhi ini 3 dari kriteria itu, dan itu ada jangka waktunya. Setahun lah, minimal setahun seperti itu terus menerus. Tetapi saran saya lebih baik ini aja, diganti yang lainnya, jangan HP. Jangan HP, karena itu memang menarik kan ya. Jadi anak ini pasti nanti mintanya HP lagi. Itu karena dia merasa sudah
enak, seneng. Oke, Dan dikendalikan, harus dikendalikan. Kalau misalnya waktu nyisir, ya nyisir aja. Setelah itu selesai. Berarti kalau seandainya mungkin bisa dialih atau mungkin dibiarkan saja gini, dia lari-lari nggak apa-apa sambil ini. Iya, memang istilahnya ya memang seperti itu. Kalau balita memang dia banyak gerak gitu kan, nggak apa-apa, kita ya orang tua ya memang yang ngikuti aja geraknya anak gitu. Kalau misalnya nggak bisa diam ya nggak usah dikuncir, biarin aja. Yang penting kan rapi ya, tersisir gitu. Daripada harus memberikan HP. Iya. Sekali lagi itu bukan bukan pilihan, bukan solusi HP itu. Betul, siap. Kasih permen aja atau makanan atau apa, boneka atau gitu ya. Iya, kasih hadiah, itu boleh. Suruh buka apa, mungkin kayak gitu. Iya, boleh kasih ini. Nah, kalau mungkin untuk sekarang ini yang ditanyakan tadi umur hampir 2 tahun. Nah, sebenarnya pengaruh gadget terhadap perkembangan dari sosial emosional anak di usia dini sendiri itu apa, dokter? Iya, betul Mbak Rara. Itu efeknya besar sekali ya. Apalagi kalau ini secara penelitian ya, anak kalau kurang dari 1 tahun itu dia sudah terpapar ya, sudah mengenal namanya HP. Jadi dampak ke depannya itu sudah dapat diperkirakan. Ini karena ini kan penelitian ya berdasar data seperti itu. Jadi ada gangguan di kognitif ya. Kognitif itu seperti kemampuan dia berpikir, mencari solusi penyelesaian masalah, kemudian daya ingatnya, kecerdasan itu nanti pengaruh. Belum ke emosinya, ada gangguan emosi, kemudian ada gangguan perilaku. Itu secara penelitian sudah terbukti. Jadi anak yang di bawah 1 tahun itu memang paling banyak ini sudah dikenalkan HP. Dan nanti dampak kedepannya juga yang paling susah untuk dilepas. Iya. Jadi dari penelitian juga anak awal mengenal HP itu sebaiknya memang usia 12 tahun. Iya, di mana dia sudah secara kognitif sudah bisa menentukan sendiri, keputusan sendiri maunya apa dan bisa mengendalikan. Gitu. Tapi memang nyatanya juga susah ya. Susah. Zamannya sudah zaman digital masalahnya. Betul. Yang penting tadi pengawasan. Iya, betul. Pengawasan dan sekarang untungnya sekolah sudah 5 hari kerja ya itu. Kalau betul. Saya pribadi sebagai ibu itu saya sangat senang karena kontak dengan HP itu kurang banyak sekali. Di rumah anak sudah capek, sudah tinggal sudah sore tinggal makan, belajar sebentar tidur. Tapi kalau pas waktu ke sekolah terkadang ada yang membawa smartphone seperti itu, Ibu? Untuk usia apa tuh? SD mungkin tidak banyak ya, tapi setahu saya yang membawa iPad atau smartphone itu memang hanya untuk pelajaran, dan mereka ada kayak semacam kode atau sinyal atau apa gitulah, tapi terkontrol dari sekolahnya. Siap. Gitu. Nah sahabat Rasi, mungkin yang namanya gadget ya memang diperlukan, tapi setidaknya kita bisa memanage ya keperluannya seperti apa dan untuk dampaknya nanti seperti apa ya. Jangan kemana-mana ya, kita lanjut nanti obrolan kita tentunya masih banyak waktu, masih bareng Dr. Wurikara ya. Tetap merapat masih di Ngobrol Sehat. Sahabat Rasi, masih dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan ya. Rara masih ditemani sama Dr. Wuri membahas dampak psikologis ketergantungan gadget pada anak. Nah, ini sudah ada yang tanya masalah perihal tentang gawai. Nah, pertanyaannya dokter, apa benar penggunaan gawai pada anak usia balita atau di bawah 3 tahun bisa menyebabkan speech delay atau terlambat berbicara? Anak saya yang kedua di usia 2,5 tahun belum lancar bicara. Apakah saya hanya khawatir berlebihan karena kakaknya dulu pada usia 2 tahun sudah lancar berbicara? Silakan dokter. Terima kasih ya Mbak Rara atas pertanyaannya ya. Iya betul ya. Jadi
sekali lagi dari penelitian ya kita dapat data ya, untuk anak-anak yang di bawah 1 tahun itu tadi memang lebih besar untuk mengalami gangguan selain kognitif. Tadi ada gangguan komunikasi, gangguan bahasa, juga adanya gangguan perilaku, gitu. Jadi memang menyebabkan adanya gangguan bahasa atau yang disebut speech delay itu tadi. Untuk saran saya untuk screening awal bisa diperiksakan ke klinik tumbuh kembang, nanti biar bisa dievaluasi lagi apakah benar ini suatu kekhawatiran ibu ini, apakah betul ini delay atau hanya memang belum gitu. Di ke klinik tumbuh kembang. Selaras itu barengan itu juga harus juga dievaluasi untuk penggunaan gadgetnya. Gitu. Ya itu saran dari saya seperti itu. Nah ini ada lagi dari Bunda Seruning yang di seputaran Magetan juga. Kalau anak sudah ketagihan HP, itu menurut kami anak mulai lahir tak usah dikenalkan dengan HP. Mainan yang lain kan banyak. Orang tua harus mendidik dengan disiplin. Bisa kok mulai bayi sampai besar diajari yang baik. Anak mesti ikut dengan cara orang tuanya. Lah, kalau ibunya main HP di depan anak, itu kan resikonya. Terus bagaimana dokter menyikapinya? Iya benar ya dokter ya. Betul. Anak Terus bawa opini ya itu ya tadi ya, pendapat ya. Betul, betul. Terus iya, karena begini ya, anak itu kan sifatnya dia meniru kan. Iya, ya. betul. Meniru, melihat apa yang dia lihat, dia itu didengar, dia dilihat, didengar, kemudian dia meniru dan dia adalah peniru yang baik gitu ya. Jadi kontrol pengawasannya seperti itu tadi, lingkungan juga harus mau berubah. Iya, gitu. betul. Menggunakan HP itu ya seperlunya aja. Seperlunya aja. Kalau misalkan untuk kerjaan aja, setelah itu ya taruh. Kemudian komunikasi itu ya face to face, eye to eye gitu kan. Kamu harus lihat mata orang yang ngomong, yang bicara sama kamu kayak gitu. Kalau kita pegang HP ya tunjukkanlah contoh yang baik gitu sebagai orang tua. Ditaruh dulu HP-nya atau mungkin disimpan, ngobrol tanpa harus pegang HP gitu. Ya itu istilahnya apa ya? Bukan hal yang mustahil kok. Kita bisa kita latihan pelan-pelan kita rubah. Itu bisa gitu. Dan alangkah baiknya itu dimulai dari orang tua. Benar banget ya. Dan ini ada Bagas yang ada di seputaran Madiun. Banyak pro dan kontra seputar yang namanya game, Ibu. Ada yang bilang pro dengan alasan untuk membantu anak mengembangkan strategic thinking yang baik. Benarkah demikian? Dan usia berapa yang seharusnya memang direkomendasikan? Ada juga yang kontra dengan alasan dapat membuat ketagihan atau merusak otak. Terus sebaiknya bagaimana? Seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Betul. Ini sekali lagi berdasar data ya. Untuk internet atau game ya, tadi ditanyakan betul. Game itu ternyata kalau diberikan secara berkala. Nah itu ada kata-kata berkalanya. Jadi kita boleh memberikan game itu berkala. Memang itu justru akan merangsang ini Mbak, merangsang kognitif. Terus itu tadi ya, sama kayak itu tadi, merangsang kognitif, kemudian penyelesaian masalah dan kemampuan dia istilahnya integrasi ya, bisa terangsang kalau diberikan berkala. Seperti itu. Berkala itu ya sekali waktu aja ya, atau misalnya dia ada prestasi apa dan tetap menggunakan patokan jam itu tadi. Nah, tetapi kalau sebaliknya ya main game setiap hari, setiap menit, setiap jam, itu justru tidak bermanfaat. Seperti itu justru tidak bermanfaat dan akan menimbulkan hal yang sebaliknya. Malah nanti bisa jadi ketagihan gitu. Ya, kalau usia yang direkomendasi untuk mulai mengenalkan ini ya, mengenalkan HP atau HP ya, itu usia 12 tahun Mbak Rara. Gitu, dari yang pernah disebutkan itu usia 12 tahun, di mana secara kognitif itu anak sudah mulai bisa ini ya, bisa mengendalikan, bisa menilai ini salah atau buruk seperti itu.
Jadi ya memang ini ya, sebagai orang tua memang benar-benar harus apa ya Ibu ya, harus pinter-pinter ya memegang yang namanya gawai itu ya. Iya betul, karena game itu kalau dia kenapa bisa jadi kecanduan, karena dia memberikan ini ya balasan yang menyenangkan kan ya, rewardnya besar. Terus level mungkin iya ada, betul. Kayak semacam kesulitan yang bisa diselesaikan mungkin. Dan dia senangnya ada ini, ada yang menjanjikan itu tadi, kalau aku bisa menyelesaikan ini nanti rewardnya lebih besar. Dan itu nanti secara ini ngomongnya lebih tinggi lagi kalau secara ini ya. Itu akan mempengaruhi zat-zat yang ada di otak itu akan teraktivasi. Jadi kalau dia nggak dapat itu dia akan mencari. Nah itu nanti ya, itu yang akan menimbulkan adiksi di situ. Kalau nggak ada ini aku akan, karena sudah teraktivasi zat yang di otak itu. Kesenangan yang dia dapat, ketenangan, tenang, seneng. Kalau dia nggak dapat dia akan mencari. Nah itu. Jadi nanti akibatnya dia akan lebih pakainya lebih lama, kemudian ya dengan segala cara gimana aku bisa dapat itu biar aku senang. Gitu akhirnya gitu. Rara tuh pernah melihat ya bukan tetangga sih, saudara, anaknya tuh sudah bermain yang namanya TikTok. Jadi kelas 3 SD sudah benar-benar sudah menguasai gamernya, mungkin untuk kayak semacam video editing kayak semacam itu Ibu ya. Dan otomatis pada saat pulang sekolah ya udah di kamar terus main itu akhirnya terus diupload kayak semacam itu. Sebenarnya pengaruh yang paling buruk ketika anak sudah pulang sekolah di kamar makan sampai harus disuapin itu pengaruh yang paling buruk apa sih Bu nantinya? Iya betul. Itu tadi ya pengaruh yang paling buruk ya. Mungkin awalnya kita senang ya anak kita aktif kayak gitu ya. Aktif ya, udah pintar. Tapi kita lupa tadi ada patokan ini ya, lama itu tadi. Terus sama isi konten itu juga harus kita awasi ya. Selain periode dia pegang HP, konten itu juga ternyata juga pengaruh. Dan dari data itu memang disebutkan kekhawatiran orang tua terbanyak kalau seorang anak itu pegang HP terlalu lama itu apa yang pertama Mbak Rara, tahu enggak? Kecanduan. Itu kekhawatiran pertama orang tua. Kemudian yang kedua itu adanya masalah kesehatan ya. Ada masalah mata, kemudian atau karena dia kurang gerak jadi timbul kayak apa nih? Diabetes pada anak, atau obesitas pada anak. Sekarang ada gemuk. Iya, gitu. Iya. Kemudian adanya gangguan itu tadi, gangguan perilaku, gangguan sama ini apa? Sosial. Itu juga. Itu. Jadi itu hal-hal yang dikhawatirkan orang tua kalau anaknya memang sudah terlalu lama memegang HP. Paling besar kecanduan, susah loh kalau sudah kecanduan itu. Tapi kalau yang Rara lihat kayaknya memang seperti yang sudah dokter bilang tadi, untuk yang namanya sosial kayaknya terus berkurang. Anaknya tuh ngomongnya gini loh, saya tuh benci sama itu, ngomongnya kenceng banget kayak gini. Dia kan masalahnya mungkin karena ya di kamar tadi penuh sepi kayak gitu. Apa gara-gara itu ya dokter? Terus dia nggak suka sama yang hal-hal berisik. Iya, jadi dia itu sudah nyaman dengan ini apa virtual gitu loh, apa lingkungan virtual yang nggak nyata gitu. Yang nggak nyata yang kalau secara virtual itu kan orang bisa semau kita ya, maksudnya kita yang bisa mengendalikan gitu loh. Ya kan? Tapi kalau komunikasi langsung, komunikasi sosial dengan orang langsung itu kan kita gak bisa ya mengendalikan orang sesuai kemauan kita. Betul. Ya. Kecuali kalau memang virtual itu kita pengennya apa, misalnya kita benci sama orang dengan blokir gitu kan. Kalau kita misalkan seneng kita bisa pencet tuh apa tombol like gitu kan, itu sesuai kita. Nah jadinya dia sosialnya akan menarik diri karena dia nggak menemukan kesenangan dalam apa lingkungan interaksi yang nyata di dunia nyata kayak gitu. Terus omongannya tuh sedikit rada berubah juga dokter. Ya betul. Kayak ngikutin
yang di situ lu gue kayak semacam itu. Betul. Jadi misalkan itu bisa dideteksi ya secara dini, orang tua peka. Ini anakku kok kata-katanya, jangan, kita nggak usah bangga, nggak usah bangga, nggak usah seneng anaknya itu, wah bahasanya gaul sekarang. Justru kita harus ada ini loh, waspada loh, kok jadi begini, kok berubah. Ditanya aja, kamu ngerti nggak ini artinya apa, gunakannya waktu apa, dapatnya dari mana, nah, seperti itu. Diajak ngomong. Jadi memang ini ya, frekuensi kita komunikasi sama anak juga harus ditingkatkan, kedekatan sama anak gitu. Jangan kalau sudah ada kasus baru kita marahi dia, kamu kok ngomong sendiri. Jangan, anak itu nggak salah. Gitu. Yang salah itu kita. Kita nggak boleh nyalain anak. Nggak boleh nyalain anak, itu tergantung orang tua. Gitu. Dokter, ini juga masih ada pertanyaan tentang masalah game online. Bagaimana cara mengatasi kecanduan gadget yang menyebabkan gangguan psikis dan mental di kalangan anak-anak remaja, terutama yang disebabkan oleh game online? Iya betul. Makasih pertanyaannya. Jadi untuk apa ya, pencegahan sama bahasa kita rehabilitasi ini jadinya. Karena kan kalau sudah kecanduan kan ya. Jadi rehab itu nggak hanya untuk nafsa, untuk rehab kecanduan apapun gitu ya. Jadi pencegahan itu tadi yang penting, kita komunikasi, kemudian kedekatan sama anak dan berikan contoh yang baik. Terus ajak anak itu lakukan kegiatan outdoor yang dia suka. Gitu, yang dia suka, jangan yang kita mau loh ya, jangan yang orang tua mau, yang anak suka. Misalkan dia suka apa nih, suka naik turun nggak bisa diem gitu ya, ya ikutkan olahraga gitu, atau dia sukanya nyanyi apa ya ikutkan musik atau apa yang sesuai kemauan dia. Memang itu kalau kita orang tua kan akan memerlukan effort lebih ya, biaya, tenaga. Betul, tapi itu memang sebenarnya seperti itu gitu loh. Kalau kita biarkan anak kita hanya diam main HP ya, sudah nanti akan terlihat seperti apa masa depannya. Kasihan anak kita. Gitu. Terus sebenarnya bagaimana sih dok untuk bisa mengendalikan penggunaan smartphone ya, agar bisa memberi apa ya, dampak positif bagi anak-anak yang ya mungkin sekarang ini memang sebagian besar sudah menggunakan gadget. Iya, betul. Begini ya, ada prinsip dalam ini ya, melepas itu ya. Jangan dipaksa. Kita nggak boleh mengambil langsung, misalnya anak lagi main, terus langsung kita ambil tuh HP-nya. Itu harus dihindari. Jadi memang harus pelan-pelan anak itu diberitahu waktu dia dengan bahasa yang lembut ya, jangan malah dimarahi, nggak bisa. Gitu. Dijelaskan aja ya dijak omong, dijelaskan untung ruginya seperti apa, terus kurangi pemakaiannya. Gitu. Biasa ya, rewel itu hal yang biasa itu. Tergantung orang tua aja, dan harus konsisten ya, karena mereka main gadget pun mendapatkan kepuasan itu karena dari game online itu mereka konsisten loh memberikan hadiah memberikan reward kepada anak kita kalau dia menang gitu. Jadi kita juga harus konsisten. Kalau misalkan diambil jam segini harus konsisten meskipun dia rewel atau enggak apa-apa, itu akan kadang 3 sampai semingguan. Kalau sudah gitu ya sudah. Itu nanti pengaruhnya juga ke zat-zat yang di otak itu dia akan menurun sendiri. Ada masanya, tapi ya orang tua memang harus pinter-pinter gitu. Diajak kemana atau apa yang bisa buat dia senang. Bukan yang orang tua senang ya, tapi yang anak senang. Anak senang gitu. Mumpung masih kecil, kita bentuklah anak-anak ini sesuai karakternya, sesuai keinginannya, sukanya apa. Kesempatannya di situ. Siap. Jika memang sudah timbul gangguan perilaku ya, seperti atau kecanduan ya dengan segala macam masalahnya tadi ya, Mbak Rara, ya. Betul. Ya sebaiknya memang dikonsulkan, gitu. Konsulkan ke psikiatri, periksa, gitu. Jadi nanti memang ada
terpadu nanti antara kalau misal mengganggu sekali atau dia gelisah sekali ya akan diberikan obat gitu. Obat sementara untuk bisa menenangkan zat-zat yang aktif yang berlebih ya di otaknya. Siap, seperti itu Mbak Rara. Siap, makasih Ibu. Jangan kemana-mana ya, tentunya Sahabat Terasi perjalanan kita untuk hari ini masih ada waktu. Tetap merapat untuk siang ini masih di Ngobrol Sehat. Sahabat Terasi, terima kasih sudah senantiasa setia ya nungguin kita di Dialog Kesehatan bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan tentang dampak psikologis ketergantungan gadget pada anak, masih bareng Dr. Wurikana Roshidah SPKJ. Nah, ini sudah ada yang bertanya, sebenarnya bagaimana tentang strategi pembatasan waktu penggunaan gawai pada akhir minggu saja atau waktu tertentu saja? Kebetulan ada tetangga saya yang seperti ini. Anaknya jadi memanfaatkan waktu tersebut untuk menggunakan gawai sepuasnya dan sama sekali tidak mau keluar rumah atau ikut kegiatan lain karena nggak mau terlewat waktu menggunakan gawainya. Menurut dokter bagaimana? Terima kasih. Iya. Makasih ya Mbak Rara ya. Di sini kita jadi belajar bersama ya. Yang ini ya tentang gadget ya. Jadi dari penelitian itu tadi, dari data yang dibolehkan itu tadi ya 2-4 jam per hari begitu. Jadi kalau misalkan akhir minggu tapi dia pegangnya sampai dari pagi sampai malam itu pun nggak bisa gitu. Kalau mau pakai tiap hari pegang, pokoknya batasan waktu seperti itu. Kalau misal seminggu dia hanya 3 jam, itu lebih bagus. Semakin jarang dia kontak itu lebih bagus. Kalau secara umum itu tadi rata-rata 3 jam per hari gitu ya. Misalkan dia sekolah pun itu harusnya sudah termasuk 3 jam itu gitu. Kalau misalkan dia sekolah menggunakan gadget itu sudah termasuk 3 jam ya, seperti itu. Bukan tambahan kalau di rumah nanti pegang lagi, enggak. Terus itu tentang lamanya ya. Terus tentang kontennya, konten yang dilihat karena ada kekhawatiran juga tentang kekerasan pada anak ya. Anaknya tiba-tiba sering suka mukul kayak pokoknya kekerasan karena dia sering nonton konten-konten yang bukan sesuai usianya gitu, konten-konten kekerasan. Nah itu juga disarankan untuk menggunakan filter yang hanya untuk anak yang sesuai usianya. Itu konten juga perlu untuk pembatasan seperti itu. Apalagi ya Mbak dari pertanyaannya? Pertanyaannya kayak semacam dia tuh nggak mau keluar rumah dan main game itu sepuasnya itu tadi Ibu. Meskipun hanya Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu, akhir pekan dan waktu tertentu. Kalau misalkan mau memberi reward pada anak tetap itu tadi 3 jam lamanya ya. Itu per hari. Siap. Berarti kalau seandainya memang akhir pekan, ya cukup 3 jam itu tadi. Karena nggak ada disebutkan misalkan di Sabtu sepuasnya gitu ya. Hari akhir pekan aja tapi dari pagi sampai malam nanti sama aja dia akan nanti efeknya dia akan minta di lain hari. Tidak Sabtu Minggu. Dokter, ini karena waktu yang tinggal beberapa menit saja, mungkin apa yang mau disampaikan ke sahabat Terasi yang mungkin nih anak-anaknya lagi benar-benar kecanduan gadget banget, terus bagaimana apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Baik Mbak Rara ya. Jadi di sini ini juga sebuah reminder juga ya buat saya pribadi gitu ya, bahwa investasi terbaik kita itu adalah anak seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua memang harus repot karena anak itu amanah gitu. Kita memang harus repot. Kalau anaknya rewel ya memang kita harus repot. Gimana menenangkan dia, gimana memberikan dia hak-hak dia sesuai usianya, hak-hak dia main, hak dia sekolah. Memang kita orang tua itu repot. Kalau kita nggak mau repot, kasih HP aja biar anak ini diam, manut. Ya seperti itulah investasi yang kita akan tanam, dan nanti kita ketika timbul masalah dengan anak kita, jangan pernah menyalahkan anak
seperti itu. Jangan pernah menyalahkan anak-anak itu nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa dan kita yang bentuk, orang tuanya yang bentuk. Jadi memang ini reminder juga ya buat saya sebagai orang tua gitu. Memang kita harus terus berusaha menjadi lebih baik lah kalau kita pengen anak kita jauh lebih baik dari kita. Seperti itu mungkin ya Mbak Rara ya pesannya ya. Kalau sudah ada timbul masalah gangguan gadget ini, kecanduan gadget ini, bisa nanti dikonsulkan atau diperiksakan. Nanti kita kolaborasi antara tumbuh kembang anak sama psikiatri ya, gitu. Silakan datang ke ini ya, ke Rumah Sakit Sayyidiman. Ya, semoga bermanfaat ya Mbak Rara ya. Terima kasih dokter, ngobrol-ngobrolnya. Lain waktu, lain kesempatan bisa datang ke sini lagi dengan tema yang berbeda pastinya ya. Terima kasih dokter ya. Ya, sama-sama Mbak Rara. Dan sahabat Rasi, tentunya kalau sudah berbicara tentang gadget seperti yang tadi sudah dibilangin sama dokter ya, kita memang harus berhati-hati menggunakan gadget, apalagi untuk anak katanya generasi penerus kita. Jadi kita usahakan yang terbaik, jangan sama seperti kita, seperti itu ya. Sahabat Rasi, terima kasih. Rara dan juga dokter Wuri pamit undur diri. Insya Allah ketemu lain waktu dan kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.